Halo semuanya, senang banget bisa ketemu lagi di sini di ruangan yang setidaknya buat aku kerasa lebih jujur daripada layar HP ku sendiri. Tadi pagi pas aku baru bangun dan belum benar-benar sadar, ibaratnya ya masih ngumpulin nyawa lah gitu. Hal pertama yang aku lakukan adalah buka sosmed. Ya sebenarnya ini salah sih. Ada yang menyarankan kalau bangun tidur tuh ya nggak usah main handphone gitu, tapi ya aku melakukan kesalahan itu. Cuman bukan itu poinnya, dan bukan itu juga yang kita bahas. Dan dalam waktu kurang dari 5 menit tersebut, aku udah disuguhi 5 masalah baru. Ada orang yang berantem di TikTok, ada tren baru yang harus dikomentarin, ada kebijakan pemerintah yang lagi rame, sampai drama orang yang bahkan aku nggak kenal dia siapa. Dan di kolom komentar, semua orang seolah-olah punya gelar profesor. Semua orang merasa harus punya sikap, harus milik kubu, harus punya opini yang paling tajam. Dan jujur, di momen itu aku ngerasa sesek aja gitu. Aku ngerasa capek gitu. Kenapa ya? Kita kayak dipaksa buat punya pendapat tentang segala hal. Kenapa aku nggak tahu atau aku nggak mau ikut campur? Itu jadi kalimat yang haram di internet. Hari ini aku pengen kita obrolin tentang hak kita buat diam. Cuman dari kejadian itu aku mikir kayak apa ya, seolah-olah kita lagi ada di pasar gitu kan. Ketika kita mau menuju keluar gitu, misalnya dari belanja di pasar terus mau keluar, pas kita di jalan itu pasti kanan kiri kita itu banyak orang yang nawari dagangannya gitu, padahal ya yang kita beli itu udah ada gitu. Nah, yang banyak pedagang yang menjajakan gitu, terus ributnya orang-orang di sekitar gitu, ya namanya pasar seperti pasar pada umumnya gitu kan. Nah, seakan-akan aku baru bangun tidur tuh kayak lagi di posisi itu gitu, begitu ramenya gitu. Ya sebenarnya ini bukan hal yang patut ditiru ya gitu, maksudnya kayak bangun tidur langsung buka sosmed gitu, ya itu suatu kesalahan sih. Tapi ya aku punya keresahan aja di situ gitu. Oh ya, dulu kalau ada masalah di belahan dunia, kita mungkin baru tahu besoknya atau bahkan nggak tahu sama sekali. Tapi coba deh sekarang, semuanya ada di genggaman kita secara real time. Dan masalahnya, algoritma internet itu didesain buat kita bikin bereaksi. Internet itu nggak suka sama orang yang diem. Kalau kamu nggak punya opini, kamu dianggap nggak relevan. Kalau kamu nggak ikut rage bait atau kemarahan massal, kamu dianggap nggak peduli. Akhirnya kita semua terjebak buat jadi komentator seumur hidup. Kita ngerasa kalau kita nggak kasih pendapat, kita kehilangan sesuatu. Kita takut dibilang kuper atau nggak punya pendirian. Padahal punya opini itu butuh energi loh, butuh riset, butuh pemikiran yang jernih. Tapi di internet kita dipaksa buat opini instan, dan hasilnya apa? Opini yang dangkal, yang cuma ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan kepada siapa kita berpihak, dan akhirnya cuma nambah kebisingan yang udah ada. Belakangan aku mulai belajar satu hal yang sangat membebaskan, yaitu aku nggak harus punya pendapat tentang hal-hal yang nggak bisa aku kontrol. Misalnya ada kayak drama artis yang lagi selingkuh gitu kan, atau ada orang di Jakarta yang lagi berantem soal parkiran. Apakah opini ku bakal ngubah hidup mereka? Iya, tentunya enggak sih gitu. Dan apakah dengan aku marah-marah di kolom komentar, duniaku jadi lebih baik? Kayaknya enggak juga sih gitu. Yang ada malah tekanan darahku naik dan waktuku terbuang gitu. Terus kayak
adrenalin dari jantung itu berdebar dengan kencang. Ini apalagi kira-kira yang dibales nih, ayolah gitu-gitu jadinya. Aku teringat sama satu prinsip yang sering aku pegang, fokus sama apa yang ada di depan mata, sama kopi yang lagi aku minum, kayak sama sepeda yang mau aku rakit, atau sama orang-orang yang beneran ada di sekitarku. Kayak memilih untuk nggak tahu atau nggak peduli tentang tren yang lagi lewat itu bukan berarti kita egois. Kayak itu namanya self preservasi. Kita lagi menjaga kewarasan kita sendiri, karena kapasitas otak kita itu terbatas, dan kalau kita isi terus sama sampah, ya sama sampah opini orang lain, kapan kita punya ruang buat pikiran kita sendiri gitu. Abis itu kadang ketika kita mengasih opini sampah yang ada di kepala kita, ujung-ujungnya pusing sendiri gitu kan. Udah pusing terus lama-lama jadi lelah. Nah abis itu kita mikir kayak, kok gini banget ya dunia gitu. Terus kita kayak ngerasa kayak habis aja gitu energinya gitu. Gitu sih. Kayak apa ya, udah lelah mikir terus bengong, ya gitu-gitulah ketika kita energinya udah habis gitu. Kayak ada keindahan luar biasa pas kita mutusin buat nggak ikut-ikutan bro. Iya, ketika kita udah mulai sadar nih dari kelelahan, habis itu mikir kayak udahlah aku nggak mau ikut-ikutan lagi. Nah di situ ternyata kita punya keindahan. Pas orang lagi rame bahas sesuatu, kita milih buat sepedaan masuk ke gang kecil, dengerin suara angin, atau cuman duduk diem di ruang tunggu pikiran kita masing-masing. Di situ kita baru sadar kalau dunia luar itu sebenarnya nggak berisik yang ada di dalam HP. Keheningan itu mahal harganya sekarang, dan keheningan itu cuma bisa kita dapat kalau kita berani buat nggak punya opini. Kayak kenapa keheningan itu mahal? Pasti kita sering lihat konten-konten yang seolah-olah itu lagi menyendiri di hutan ataupun kayak di suatu tempat gitu. Itu kayak terasa damai segala macam. Oke lah, kita ngelihatnya itu cuman kayak di dalam konten gitu. Tapi kayak kita ngerasa punya relatable dengan kondisi seperti itu gitu. Kayak kita itu kayak pengen ikut gitu. Saking mahalnya keheningan tersebut gitu. Mahal yang dimaksud ya bukan berarti harus uang ya, tapi kayak suatu hal yang mewah aja gitu. Menjadi orang yang biasa-biasa aja, yang nggak selalu tahu berita terbaru itu ternyata enak banget. Aku nggak perlu pusing mikirin argumen buat balas komentar orang. Aku nggak perlu capek-capek kayak cari validasi lewat perdebatan. Aku cuma pengen jadi aku yang tenang, yang nggak terburu-buru buat jadi hakim bagi dunia. Jadi buat kamu yang mungkin juga ngerasa capek, yang ngerasa harus selalu punya opini biar dianggap pinter atau dianggap ada, coba deh kayak berhenti sejenak. Nggak apa-apa kok kalau kamu nggak punya pendapat tentang drama hari ini. Nggak apa-apa kalau cuma pengen jadi penonton yang diam, dan dunia nggak bakal berhenti berputar cuma karena kamu nggak ikut nulis komentar. Justru dengan diam kita lagi kasih ruang buat hati kita buat napas. Gitu sih. Oke, terima kasih udah dengerin obrolan santai aku kali ini. Aku pengen tahu kapan terakhir kali kalian ngerasa benar-benar tenang tanpa keganggu sama keramaian di internet. Cerita di bawah ya. Aku pengen kita sama-sama belajar buat lebih diam di dunia yang terlalu berisik ini. Dan oke, aku pamit dulu. Tetap santai, tetap apa adanya, dan sampai jumpa.